Ya, assalamualaikum. Anak-anak sekalian, selamat sore. Pertemuan perkuliahan pada sore hari ini yaitu manajemen pemasaran menginjak pada materi promosi, ya. Akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini materi pemasaran pengertian pada promosi, tentunya di dalam perusahaan promosi sangat penting, sangat vital sebagai ujung tombak. Apabila promosinya berhasil, itu akan dilihat dan akan sangat dinikmati oleh perusahaan. Apa sebenarnya ilmu yang ada di promosi? Promosi adalah aktivitas komunikasi dari pemilik produk atau pemegang hak menjual atas suatu produk yang ditujukan kepada khalayak umum dengan maksud dan tujuan untuk mengenalkan atau memberitahukan produk, merek produk, atau perusahaan untuk membujuk atau mempengaruhi khalayak umum agar mau membeli serta menggunakan produk serta untuk mengingatkan kepada khalayak tentang produk, merek, atau perusahaan dan jasa. Itu pengertian promosi. Jadi kalian tahu dulu apa tuh pengertian promosi itu. Di mana-mana, di perusahaan, di kantor, di instansi promosi. Mau nyalek, mau usaha, bisnis, pasti ada promosinya. Ya. Definisi strategi promosi. Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang maupun jasa yang dihasilkan untuk konsumen. Segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan membeli produk jasa di perusahaan tersebut. Itu namanya definisi strategi. Ada definisi, ada pengertian, ada fungsinya promosi. Apa fungsi promosi? Fungsi promosi adalah promosi merupakan bagian penting dari strategi pemasaran karena tanpa promosi digunakan pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi atau pihak lain sehingga konsumen tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk dan jasa yang dipasarkannya. Tanpa promosi tidak ada yang tahu itu ada produk apa, itu ada usaha apa, bisnis apa. Itu harus melalui promosi. Untuk menetapkan strategi promosi penjualan, maka terlebih dahulu harus mengetahui fungsi promosi. Fungsinya apa? Fungsinya promosi sebagai berikut. 1. Informing, memberikan informasi. Itu fungsinya promosi. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra semua perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa.
Fungsi yang kedua, persuading, membujuk. Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Jadi merayu lah istilahnya. Merayu, yuk kamu beli ini bagus, ini begitu. Ini enak, ini bagus, ini kualitasnya begini, ini dipandang nyaman, dipakai nyaman gitu. Itulah persuading. Fungsi selanjutnya yaitu 3, reminding, mengingatkan. Itu kembali, mengingatkan kembali. Iklan menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Yang keempat, adding value, menambah nilai. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan dapat lebih unggul dari kawan pesaing. Dengan cara inovasi, penyempurnaan kualitas atau merubah persepsi konsumen. Jadi dengan cara inovasi, mungkin inovasi merek atau inovasi desain produk, atau mungkin inovasi apa gitu ya. Jadi ada inovasi. Yang kelima, assisting, mendampingi upaya-upaya lain perusahaan iklan merupakan salah satu alat promosi iklan dan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontrak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Itu tadi fungsinya. Sekarang menginjak pada strategi promosi. Strategi promosi Prof. Philip Kotler dalam Kartajaya tahun 1992 halaman 37 memberikan singkatan pada strategi penggunaan public relation ini dengan istilah pensil yang diuraikan sebagai berikut. P itu publication, publikasi. Perusahaan dapat mengusahakan penerbitan-penerbitan tertentu untuk meningkatkan citra perusahaan. E itu event, kegiatan. Event yang dirancang secara tepat dapat mencapai suatu tujuan public relation tertentu. N, selanjutnya N. N adalah news, pemberitaan. Semua usaha dilakukan upaya aktivitas tertentu dari perusahaan menjadi bahan pemberitaan di media massa. 4, community involvement, kepedulian pada masyarakat. Perusahaan berusaha akrab dan ramah pada masyarakat di sekitarnya. Hal ini terutama perlu pada saat sebuah cabang suatu perusahaan didirikan di daerah baru. 5, identity, media, penggunaan media sebagai identitas. Semua stationery yang dipakai mulai dari kartu nama, kertas maupun amplop harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan citra suatu perusahaan. Selain itu, identitas media juga dapat diterapkan pada sarana atau prasarana lain seperti gedung, mobil, pengangkut barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya 6, lobbying, lobby, yang terkenal dengan lobby, pendekatan, mempengaruhi. Kontak pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, ada orang yang berbakat lobby. Itu sangat tepat menjadi pegawai atau mempromosikan suatu perusahaan, suatu produk. 7, social investment, investasi sosial.
Perusahaan dapat merebut hati masyarakat yang ditujunya dengan melakukan partisipasi sosial seperti pembangunan jembatan, masjid, taman, fasilitas umum lainnya. Itu adalah yang ketujuh, fungsi promosi yang ketujuh. Strategi promosi yang ketujuh, bukan strategi promosi yang ketujuh. Fungsinya tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya, menginjak tujuan promosi. Tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi yaitu kategori net, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, brand awareness, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. 3. Brand attitude, mendorong pembelian terhadap suatu produk. Yang keempat, brand Parkas, tension, membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Purchase facilitation, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. Positioning itu menanamkan citra produk dan perusahaan. Jadi harus membuat positioning, apa toh? Itu ditanamkan agar orang selalu ingat dengan positioningnya produk tersebut. Tujuan promosi adalah untuk mempengaruhi suatu konsumen dalam mengambil keputusan. Untuk meningkatkan volume penjualan di segi lain. Ada juga dari promosi, yaitu menjual suatu barang atau jasa. Nih, secara umum tujuan dari promosi penjualan, 1. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan atau konsumen akhir. 2. Meningkatkan kinerja perusahaan. 3. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Itu tujuan secara umum. Ini mengenai pendapat pakar ekonomi. Tujuan dari promosi. Adapun tujuan dari promosi pada perusahaan melakukan oleh Ciptono tahun 2001, halaman 221 adalah menginformasikan. Jadi yang penting adalah informing, mempengaruhi dan membujuk, persuading, serta mengingatkan reminding pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Jadi informing, persuading, reminding itu yang menjadi pokok Ciptono, ada 3. Ada lagi yang lain yaitu Standing Room tahun 2002 halaman 98 menjelaskan tujuan promosi adalah 4 hal, yaitu memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi, dan membentuk tingkah laku, serta mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Pada prinsipnya antara keduanya adalah sama, yaitu sama-sama menjelaskan bila produk masih baru, maka perlu memperkenalkan atau menginformasikan kepada konsumen bahwa saat ini ada produk baru yang tidak kalah dengan produk yang lama. Setelah konsumen mengetahui produk yang baru, diharapkan konsumen akan terpengaruh dan terbujuk sehingga beralih ke produk tersebut. Dan pada akhirnya perusahaan hanya sekedar mengingatkan bahwa produk tersebut tetap bagus untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan karena banyaknya serangan yang datang dari para pesaing. Begitulah. Promosi harus berani serang menyerang di dalam informasi. Tujuan utama strategi promosi penjualan produk, ini tujuan utama ya, tadi tujuan-tujuan yang umum. Kalian tujuan yang utama, meningkatkan volume. Strategi promosi penjualan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tujuan jangka pendek.
bisnis Anda lakukan untuk menghabiskan stok lama, mengurangi stok yang ada di gudang, atau untuk memenuhi stok yang ada di tingkat pengecer sebelum pesaing Anda memperkenalkan produknya. Strategi promosi penjualan juga bisa membuat pembeli marginal datang membeli produk Anda. Pembeli marginal adalah mereka yang membeli hanya ketika suatu produk atau jasa sedang dalam masa promosi. Biasanya pembeli marginal ini tidak disukai oleh perusahaan, tapi Anda jangan khawatir, strategi promosi penjualan dapat menggiring pembeli marginal menjadi pembeli setia asal produk Anda mengena dan di hati mereka. Itu tujuan utama. Tujuan utama yang kedua itu meningkatkan pembeli potensial. Strategi promosi penjualan juga bisa membuat pembeli potensial adalah datang untuk menggunakan produk atau jasa Anda. Pembeli potensial adalah orang yang tidak pernah menggunakan produk atau jasa Anda atau hanya pernah menggunakan produk atau dari pesaing. Mereka tidak akan pernah membeli produk Anda dalam jumlah besar sebelum tahu bahwa mereka menyukai produk atau jasa Anda. Dan poin pentingnya, pembeli potensial adalah sumber utama untuk meningkatkan volume penjualan Anda. Strategi promosi penjualannya bisa Anda lakukan dengan cara, bagaimana caranya terhadap pembeli potensial. Harus menjaga betul-betul menjaga hubungan baik. Satu, memberikan sampel gratis atau kupon untuk mencoba sehingga calon pembeli dapat mencoba produk atau jasa Anda. Yang kedua, memberikan manfaat tambahan sehingga produk atau jasa Anda tampak super dibandingkan produk sejenis. Memberikan manfaat finansial jangka pendek bisa dengan cara memberikan angsuran pembelian tanpa bunga, tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi usaha Anda. 3, meningkatkan pembeli ulang. Ini tujuan utama tadi, 1, 2. Yang ketiga, meningkatkan pembelian ulang. Strategi promosi penjualan dengan cara promosi pembelian kembali bisa digunakan untuk meningkatkan pembelian tetap atau pembelian dalam jumlah besar. Promosi pembelian kembali juga bisa Anda gunakan untuk mengganggu peluncuran produk pesaing dan membuat pelanggan Anda terbiasa menggunakan produk yang Anda buat. Anda bisa gunakan cara-cara efektif seperti kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembelian selanjutnya. Selanjutnya adalah cara promosi. Bagaimana cara promosinya? Cara promosi adalah 1, bisa antara lain bisa melalui media periklanan, surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, surat langsung, telemarketing, iklan luar ruangan, iklan transportasi, periklanan khusus, penjualan personal, proses penjualan personal, menentukan target pasar. Jadi yang melalui internet itu juga bisa melalui email, melalui SMS, WA, melalui pembicaraan di HP, melalui media sosial website, khususnya di dunia maya. Sekarang banyak pengusaha bisnis e-commerce melalui online ya. Itu nanti akan saya sampaikan setelah UTS, masalah bisnis online. Langkah-langkah promosi. Menguraikan, mengidentifikasi target pasar. Ini langkah pertama. Kedua, berfokus pada tipe-tipe pelanggan yang kemungkinan besar membeli produk. Hubungi pelanggan potensial ini dengan telepon atau surat. Menghubungi pelanggan potensial, menjadwalkan pertemuan dengan pelanggan potensial yang berlokasi di area yang sama pada hari yang sama. Melakukan presentasi penjualan. Selanjutnya mendemonstrasikan penggunaan dan manfaat produk, menjadwalkan
pertanyaan-pertanyaan atau diskusi, mempersiapkan jawaban tipikal dan mengizinkan pelanggan potensial untuk bertanya. Menutup penjualan. Menutup penjualan setelah presentasi, kemungkinan dengan penawaran diskon jika pembelian terjadi saat itu juga. Melakukan tindak lanjut menghubungi pelanggan yang baru-baru. Ini membeli produk untuk memastikan kepuasan mereka. Hubungi pelanggan potensial lainnya yang memutuskan tidak membeli produk untuk memastikan apakah mereka akan mempertimbangkan kembali. Selanjutnya, rapat perusahaan mengirim pengembalian langsung pada konsumen setelah produk dibeli. Sampling, tindakan memberikan sampel gratis yang mendorong konsumen untuk mencoba merek atau produk baru. Pameran, display, tempat penjualan, premium, pemberian atau hadiah cuma-cuma kepada konsumen yang membeli produk tertentu. Hubungan masyarakat, berkenan dengan tindakan yang diambil perusahaan dengan tujuan menciptakan atau memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Tipe-tipe hubungan masyarakat, acara khusus contoh, perusahaan mensponsori acara khusus seperti pertandingan olahraga, wawancara karyawan sebuah bank tentang topik perbankan yang sedang menarik perhatian masyarakat. Mengelola tenaga penjualan, artinya mengelola SDM. Mengelola tenaga penjualan, manajer penjualan adalah seorang individual yang mengelola kelompok perwakilan penjualan sales atau salesman. Mengelola tenaga penjualan dapat dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang produk, manfaat, dan cara penggunaannya, atau memberikan pelatihan dahulu. Memotivasi tenaga penjualan untuk menangani keluhan pelanggan dan produk pesaing. Membagi wilayah atau daerah penjualan. Jika daerah penjualan luas dan mempunyai beberapa tenaga penjualan. Memberikan contoh, mengevaluasi hasil penjualan saat ini dan masa mendatang. Mempertimbangkan perencanaan untuk memperluas geografis pasar. Selanjutnya, langkah berikutnya mengevaluasi dampak promosi. Mengevaluasi yang artinya mengurai dari awal hingga akhir. Untuk mengevaluasi dampak promosi, maka terlebih dahulu perusahaan membuat sasaran atau target yang dapat diukur apabila promosi akan dilakukan. Contoh, dengan mengadakan promosi selama 1 bulan dan biaya sebesar sekian rupiah, maka diharapkan penjualan akan naik sebesar 20% lebih dari penjualan sebelumnya. Ya. Harapannya naik penjualan itu. Jika target penjualan tersebut gagal, tidak tercapai, maka perusahaan harus mengevaluasi lagi apakah strateginya yang salah atau faktor di luar perusahaan, kondisi ekonomi, atau pesaing yang baru, dan lain-lain. Itulah rangkaian dari kegiatan promosi. Ada fungsi, ada strategi, ada tujuan, ada evaluasi. Itulah materi kuliah sore hari ini tentang promosi. Saya kira cukup. Minggu depan adalah UTS, ujian tengah semester, nanti lewat Edlink. Kan saya sampaikan motivator atau sisipan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan, asal sabar, usaha, dan ikhlas dalam berdoa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.